telah banyak kisah cerita baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah tentang apa yang telah menimpa umat terdahulu Bani Israel khususnya, dengan beragam siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu terjadi karena kelakuan yang kurang baik daripada mereka, tabiat-tabiat yang tidak semestinya ada pada diri seorang hamba. Bagaimana mereka memakan, memanfaatkan, menggunakan, mempraktikkan hilah-hilah, rekayasa-rekayasa, bahkan mukhada'at, kecurangan-kecurangan dalam muamalahnya. Mereka melakukan ribawi. Ya, walaupun ribawi itu secara spesifik memang kepada emas dan perak. Ya, kalau dahulu begitu. Ribawi itu spesifiknya adalah kepada emas dan perak. Ya, dengan segenap pilahan ribawi yang ada, hendaknya kita meninggalkannya. Sehingga secara umum Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita jiwa yang beriman agar terhindar daripada perlakuan-perlakuan zalim terhadap hak milik orang lain. Sehingga dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian memperlakukan harta kalian di antara kalian itu secara tidak benar, secara semena-mena, ada hak orang lain. Diterangkan oleh Al-Habib Abdullah Ba'al Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatan abrar, di antara aklu amwalin nasi bil batil adalah, ya bahasanya aklu ya, karena memang daripada harta itu paling banyak itu adalah untuk konsumsi. Di antara aklu amwali nasi bil batil adalah jami'u ma ya'khudhuhu salatin adh-dhalama wa a'waluhum min amwalil muslimina min al-jibayat wal mukus wal 'ushur wa ghairi dhalik. Wadhalika muharramun syadid at-tahdhib. Dicontohkan oleh Al-Habib Abdullah Ba'al Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, di antara faktor, di antara contoh-contoh menggunakan hak milik orang lain secara zalim, secara tidak benar, secara batil, adalah apa yang dipungut oleh salatin, sultan-sultan yang zalim itu, ataupun para pembantu-pembantu mereka mengambilnya dari orang-orang muslim berupa jibayat, berupa upeti, berupa cukai-cukai mungkin sekarang, berupa persentase yang harus masuk sekian persen, mulai dari 2,5%, 5%, 10%, 15%, sampai 25% dan lain-lainnya. Wadzalika muharramun syadid at-tahdhib. Sangat-sangat diharamkan, kata Al-Habib Abdullah Ba'al Al-Haddad. Sekali lagi, jangan hanya dilihat dari konteks fikih ya. Jangan hanya dilihat dari sekadar konteks fikih, tapi juga dari sisi tasawufnya. Wal ma'khudhu minal haram as-suhdul ladzi la syubhata fihi. Jadi apa yang diambil dari barang haram itu ya jelas keharaman yang tidak bisa diragukan lagi. Maka pelaku al-mukas wal usyarnya, termasuk orang yang betul-betul berani menghadapi murka Allah Subhanahu wa ta'ala, minal muta'arridina li sukhtillahi wa maqtihi. Padahal
Sudah banyak ya hadis-hadis yang mencela perlakuan-perlakuan mereka, dan sedemikian kerasnya murka siksa Allah terhadap mereka atas kelakuan-kelakuan mereka. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maqsid. Ini tidak akan pernah masuk surga orang yang melakukan, yang berperilaku suka mengambil persentase itu, ya, yang tidak benar, sahibal maqsi finnar. Jadi pelakunya dinas sebagai ahli neraka, wal iyadzu billah, ya Allah, wal iyadzu billah. Hindari ya, apa yang kita dapat usahakan dari amtibi nafsi, dari kelapangan hati, keridhaan jiwa dari orang yang kita ajak muamalah. Ya, ada sekarang, mohon maaf, di mana-mana dianggapnya mungkin perlakuan halal mungkin ya, tapi kan tidak benar. Orang bayar parkir sudah ditarik pada saat di Samsat, bilangnya sudah kos 1 tahun, tapi kenyataannya di lapangan ditarik lagi. Ya orang terpaksa harus membayar. Dapatnya juga, masya Allah ya, bagaimana ini hukumnya ya? Jadi jangan sekedar konteks fikih. Ini banyak ini kadang ada sebuah toko buka kelihatan ramai, datang nggak ada orang kita itu, jadi juru parkir. Siapa yang nyuruh di situ itu? Ini ayo saling mengingatkan, barangkali ada saudara, ayo cari kerjaan lain saja daripada hal-hal yang kurang baik seperti itu. Ya, ini contoh-contoh kecil saja. Bagaimana dengan contoh-contoh besar, perilaku-perilaku yang subhanallah ya? Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW itu ada desas-desus di kalangan sahabat pada saat itu ketika terjadi peristiwa orang hebat atau orang terpandang perempuan lagi melakukan tindakan kriminal, yakni pencurian, mengambil hak milik orang lain secara zalim. Orangnya terpandang, al-mar'ah al-makhzumiyah. Tapi apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Berdiri setelah dikabari oleh Zaid bin Harithah, Sayyidina Rasulullah SAW berdiri di hadapan mereka dan berpidato, ya ayyuhan nas, wahai saudara-saudaraku, para sahabat sekalian, innama ahlaka man kana qablakum, itu sesungguhnya kebinasaan yang menimpa orang-orang sebelum kalian adalah karena perlakuan mereka yang tidak adil. Ketika ada orang terpandang dari kalangan mereka melakukan perbuatan yang tak senonoh, mengambil hak milik orang lain, mereka biarkan itu, tidak berani memberikan dera sanksi kepada mereka. Tetapi ketika orang kecil melakukan hal yang remeh, mencuri sedikit saja, lalu mereka dengan sigap, dengan keras memberikan sanksi. Orang besarnya dibiarkan, orang kecilnya yang diobok-obok. Langsung pidatonya seperti itu bagi Nabi Muhammad SAW. Sumpah wa'imullah, lau saraqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Sumpah Rasulullah, sumpah demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Jadi ini menjawab terhadap fenomena sosial, perlakuan adil daripada agama terhadap siapapun itu. Termasuk ketika ditegaskan pertanyaan Zaid bin Harithah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atashfa' fi haddin min hududillah, adakah pembelaan kepada orang yang mestinya mendapatkan hak daripada Allah? Tidak, katanya Rasulullah SAW, siapapun itu orangnya. Sampai beliau menamthilkan, lau saraqat, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri sekalipun, laqata'tu yadah, beliau bersumpah akan melakukan hukum Allah kepadanya. Saudara-saudaraku, para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak melihat bagaimana perlakuan hukum Islam di negeri kita,
tetapi bagaimana kita membendengi kita, anak-anak kita, saudara kita yang semampu kita, agar tidak berlaku sebagaimana perilaku yang membinasakan umat-umat terdahulu. Mari kita saling mengingatkan agar kita senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan segenap keberkahan dari apa yang kita lakukan, menjadi kasab kita, ya, keseharian adalah hal-hal yang memang betul-betul sesuatu yang halal, jauh daripada keharaman, kesyubhatan, termasuk kebatilan, perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya, apalagi tidak sesuai dengan aturan. Na'udzubillah wal a'yadzu billah. Wa min akli amwalin nasi bil batil ma yu'khadhu dhulman bil ghasbi wan nahab. Di antara menggunakan harta orang lain dengan batil, dengan tidak benar, dengan zalim, adalah apa yang didapat dari wasab, dari merampas, merampok bahasa besarnya, mencuri, pengkhianatan dalam sumpah jabatan, ya, khianatu fil amanah. Jadi termasuk itu, khianat dalam apa yang menjadi jabatannya, tanggung jawabnya, termasuk aklu amwalin nasi bil batil. Apa yang didapat oleh seseorang dari hak milik orang lain tetapi melalui sumpah yang palsu, sumpah yang tidak benar, ataupun persaksian-persaksian yang dusta. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qaida shibrin minal ardi Allahu min sab'i ardin." Siapa yang berlaku zalim, menganiaya hak milik orang lain meskipun itu sejengkal tanah, kelak dia akan dililit oleh tujuh tanah, 7 bumi, 7 lapisan tanah akan melilitnya kelak di akhir. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad SAW berpesan dan mengingatkan kita semua, ittaqu, hati-hati ya, ittaqu az-zulmah, padha wedi ya sira kabeh, az-zulma in qadhalina. Berhati-hatilah kalian semua agar tidak melakukan kezaliman kepada siapa saja. Karena sesungguhnya fa innal zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya penganiayaan itu kelak akan menjadi kesengsaraan bagi kita di hari kiamat. Kegelapan bagi kita maksudnya adalah kesengsaraan, bahwa segala sesuatu ada tanggung jawabnya, meskipun itu cuma sejengkal tanah, hal yang dianggap remeh oleh kita. Maka pesan selanjutnya sebagai nasihat dari Habib Abdullah bin Al-Haddad, mengutip sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "La yahillu li muslimin ay ya'khudha 'asa akhihi bighairi tayyibi nafsin minhu." Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk memanfaatkan tongkat saudaranya bighairi tayyibi nafsin, tanpa keridhaan darinya. Cuma memanfaatkan tongkat, ada orang lain yang punya tongkat, lalu dipegang oleh kita, atau mungkin dibuat mainan atau dibuat tongkat-tongkat bighairi tayyibi nafsin, tanpa ada keridhaan dari yang bersangkutan. Tidak halal bagi kita, apalagi sampai dimakan, ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, saudaraku. Allah berikan keberkahan rizki yang halal, ya, yang baik, halalan thayyibah, sehingga bisa menghantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan jiwa kita jiwa yang bersih, yang senantiasa terpanggil untuk bergegas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit nasihat dari apa yang kita baca dari kitab An-Nasaihatiyah wal Wasaya Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjadi penerang jiwa kita yang bermanfaat dalam kehidupan dunia sampai kelak di akhirat sana. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab.